Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan yang mulia. Berada pada bulan mulia yakni bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan salah satu dari nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan ini para ulama bersepakat bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Sehingga jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di momentum yang mulia ini kita berada pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bahkan bulan yang dinamakan Syahrul Quran salah satu namanya. Tentu kita harus menjadikan momentum yang berbahagia ini, momentum yang mulia ini dengan momentum yang sangat kita manfaatkan untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Al-Quran Allah sudah memberikan gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yang tentunya harus kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat ke-185 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Syahrul Ramadan, bahwasannya bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan Ramadan itu adalah Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama halaman 564 menerangkan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan itu adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan fungsi dari diturunkannya Al-Quranul Karim. Ketika Allah telah menjelaskan bahwasannya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Allah melanjutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi yang pertama dari Al-Quran diturunkan adalah hudal linnas, yaitu petunjuk hidup manusia. Kita sama-sama memahami jemaah sekalian dimuliakan Allah, bahwasannya petunjuk adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Ketika manusia menciptakan sesuatu saja, contohnya saja elektronik, manusia menciptakan elektronik bernama handphone. Tentu ketika kita membeli handphone baru, hal yang akan bersama ketika kita membuka handphone baru tentu ada buku pedoman.
Apa fungsi dari buku pedoman tersebut? Tentu sama-sama kita memahami. Ketika kita ingin menggunakan HP secara baik, menggunakan handphone tersebut dengan baik, merawatnya dengan baik agar handphone tersebut fungsinya efisien, agar handphone tersebut bisa kita gunakan semaksimal mungkin, tentu kita harus mengikuti sesuai dengan buku petunjuk handphone tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan buku panduan tersebut dengan baik dan dengan benar, tentu yang akan terjadi pada handphone tersebut akan cepat rusak. Bahkan mungkin ketika penggunaan handphone tersebut tidak sesuai dengan buku panduan atau buku pedomannya, maka handphone tersebut akan rusak. Tentu apakah lagi kehidupan kita? Kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang sebentar. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Tentu jika kita melihat dalam konsepsi manusia, 60 dan 70 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Sehingga haruslah kita benar-benar memahami buku petunjuk pedoman hidup kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kita mengarungi kehidupan dunia agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Bahkan dalam doa kita seringkali kita menutup dengan doa tersebut, bahkan itu diajarkan oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tentu dari makna doa tersebut kita sama-sama menginginkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita menjadi orang yang sukses dan di akhirat kita menjadi orang yang sukses. Dan semua itu bisa kita dapatkan ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini berdasarkan atau sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Jadi fungsi yang pertama, Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia. Ketika kita ingin hidup, kita menjadi hidup yang sukses, yang benar, yang mulia, yang berkah, maka kuncinya adalah kita harus memahami Al-Quran. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, masih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika yang pertama hudal linnas wa bayyinatin minal huda, maka fungsi yang kedua dari Al-Quranul Karim adalah wa bayyinatin minal huda, yaitu menjelaskan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Jadi selain Al-Quran adalah petunjuk, maka Al-Quran itu akan menjelaskan makna-makna yang mungkin ketika kita ambil dari satu ayat itu belum menjadi makna lengkap, maka Allah akan jelaskan di dalam ayat-ayat yang lain. Sehingga salah satu metode menafsirkan ayat itu ada dengan ayat yang lainnya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang yang sholat. Ketika kita hanya mengambil dari ayat tersebut saja, maka pemahaman kita akan menjadi pemahaman yang keliru. Bagaimana tidak keliru? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Maka buat apa saya sholat? Itu ketika pemahaman kita hanya mengambil satu ayat itu saja. Tetapi ternyata ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Siapa mereka yang celaka dalam sholat? Allah terangkan dalam ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata orang yang celaka ketika dia melaksanakan sholat, dialah orang-orang yang lalai. Dan juga alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang ketika dia menginginkan balasan, menginginkan pujian dari orang lain, tidak hanya menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menginginkan balasan dari orang lain. Karena ketika kita beribadah, menginginkan balasan tidak salah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan-balasan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Allah menjanjikan ketika kita berpuasa Ramadan,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang sahih Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpuasa. Man shoma ramadhan, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena dia beriman kepada Allah, karena dia beriman atas janji-janji Allah, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu di sini kita harus memahami Al-Quran. Itu tidak hanya satu ayat kita bisa mengambil, tetapi bagaimana penafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Sehingga Allah menerangkan wa bayyinatin minal huda. Jadi Al-Quran adalah penjelas dari petunjuk tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan fungsi yang ketiga dari Al-Qur'anul Karim adalah setelah wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an adalah sebagai furqan. Apa itu furqan? Furqan adalah pembeda. Sehingga ketika Al-Quran sudah memberikan petunjuknya, lalu Al-Quranul Karim memberikan penjelasan dari petunjuk tersebut, maka orang yang bisa memahami Al-Quran sebagai petunjuk dan paham apa isi dari petunjuk tersebut, maka tahap selanjutnya dia akan bisa mendapatkan furqan. Apa itu? Dia akan bisa membedakan bainal haq wal batil. Dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia tinggalkan, mana hal yang akan menjerumuskan dia, dan mana hal yang akan menguntungkan dia. Sehingga jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini momentum yang sangat tepat bagi kita. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, bulan yang mulia. Mari kita sama-sama di momentum turunnya Al-Quran ini, atau sering kita kenal dengan nuzulul Quran ini, kita sama-sama mendekatkan diri kita, berinteraksi lebih intens lagi dengan Al-Quranul Karim. Kita berusaha untuk memahami petunjuknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil sikap ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, maka kita akan menjadi pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan yang mana harus kita tinggalkan. Mana hal yang bisa menguntungkan perusahaan kita dan mana hal yang bisa membuat perusahaan kita rugi. Itu sudah diterangkan oleh Al-Quran. Seluruh aspek kehidupan kita sudah diatur, sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah wasiat sebelum beliau meninggal. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadilu abadan abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika dua perkara ini kalian pegang dengan teguh, lan tadilu abadan abadan, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah celaka. Kalian akan menjadi orang yang senantiasa beruntung. Apa dua perkara tersebut? Kitabullah wa sunnatur rasul. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di penghujung tausiah ini, saya memberikan wasiat atau memberikan ujangan kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Ketika kita menjadi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap segala sesuatu yang berinteraksi atau yang terkait dengan Al-Quran, semuanya menjadi mulia. Kita tahu ada dua tempat. Dulu tempat ini menjadi tempat yang tidak pernah dilirik oleh manusia. Bahkan tempat ini adalah tempat yang begitu tandus, diisi dengan batu-batu, penuh dengan gurun pasir. Orang enggan pergi ke sana. Tetapi ketika Allah
menjadikan tempat ini menjadi tempat diturunkannya Al-Quran. Maka tempat ini saat ini menjadi tempat yang begitu sangat diimpikan oleh seluruh umat muslim dunia. Di mana tempat ini? Yaitu Mekah dan Madinah. Siapa yang tidak ingin kita pergi ke sana? Lalu jamaah sekalian, ada bulan yang menjadi bulan yang mulia, bahkan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Apa itu? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena salah satunya bulan Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu malam yang malam itu diturunkan Al-Quran. Bahkan malam itu sampai Allah memujinya, Allah memuliakannya dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi apakah lagi yang membuat kita ragu untuk dekat dengan Al-Quran? Tempat menjadi tempat paling mulia, bulan menjadi bulan yang paling mulia, bahkan hari malam menjadi malam yang paling mulia ketika semuanya berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita semua berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Dalam penutup ini saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum, satu bangsa, satu masyarakat ketika dia dekat dengan Al-Quran, dan Allah akan membinasakan satu kaum. Apa caranya? Yaitu dengan mereka dijauhkan dari Al-Quran. Barakallahu walakum. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.